begini, di dunia ilmu hukum itu, terutama yang berhubungan dengan praktisi itu, tidak cukup diajarkan teori saja. Tapi praktik itu penting juga. Praktik itu yang sangat penting. Sehingga disitulah kelebihannya dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Banyak bekerja di mana-mana. Dan seperti yang saya katakan, kalimat bahwa Fakultas Hukum Gunung Rinjani itu mengedepankan mimbar demokrasi. Mimbar demokrasi. Ya. Oke, siap. Jadi banyak sekali yang menjadi pemimpin-pemimpin organisasi nasional juga ya. Oh iya, banyak. Anda lihat di LMND, di mana itu mereka pasti ada alumni UGR di sana berarti. Dan mereka jadi pimpinannya. Oke, sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya kembali kedatangan tamu dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, yang kemudian nanti kita akan kupas tuntas bagaimana dan apa sih sebenarnya yang ada di dalam Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Nah, jadi sebelum kita panjang lebar untuk berdiskusi, Pak, mungkin masyarakat ataupun adik-adik kita yang kemudian hari ini sedang ujian ternyata dan sebentar lagi akan lulus, dan mungkin nanti bisa mendapatkan informasi ataupun rekomendasi untuk memilih kampus mana yang kemudian bisa dipilih oleh adik-adik kita yang akan sebentar lagi akan lulus. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak, dan jabatannya di Fakultas Hukum seperti apa? Oke, terima kasih ya. Nama saya Pak Dr. Hairul Maksum SMH. Kebetulan saya menjabat pada hari ini sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Sesuai pertanyaan tadi dari saudara moderator tadi, bahwa apa kira-kira yang bisa ditawarkan kepada adik-adik kita yang akan masuk UGR, kebetulan pada saat ini sedang ujian ya, artinya yang masih SMA sedang ujian, ke depan bisa memilih fakultas mana yang akan tepat untuk mereka. Nah, di sini saya mengatakan bahwa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu merupakan fakultas yang tepat untuk mereka. Kenapa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu saya katakan tepat? Karena Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu sepanjang ini, sejak pembentukannya itu dari tahun 96 sampai sekarang, ini merupakan fakultas hukum yang sudah umurnya yang cukup tua ya. Kalau kita lihat dari umur pembentukannya, sehingga juga kualitasnya juga tidak kalah dengan fakultas hukum di universitas yang lain, walaupun universitas negeri ya. Karena di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani ini terbukti bahwa banyak sekali alumni kita ini sudah mampu memberikan sumbangsih pemikirannya kepada masyarakat dari banyak profesi, terutama profesi sebagai penegak hukum, dalam artian banyak yang menjadi lawyer, ya, advokat, ya. Kemudian alumni kita juga di samping sebagai advokat, mereka juga banyak berkarya di banyak lembaga, seperti mereka banyak ada yang menjadi mediator di pengadilan. Nah, di mana seorang mediator itu kan tidak gampang juga menjadi seorang mediator, ya Pak ya. Syaratnya banyak juga berarti Pak ya? Ya, syaratnya itu pertama mereka mempunyai ijazah Fakultas Hukum. Kedua, mereka mempunyai pengalaman sebagai seorang mediator itu sendiri. Dan ketiga, sudah pasti mereka harus paham hukum. Nah, kalau orang sarjana hukum udah pasti paham hukum. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa sarjana Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum itu ternyata sudah banyak ikut terlibat di dalam banyak pekerjaan tadi itu, seperti mediator tadi itu. Ya. Ada mereka menjadi mediator di pengadilan agama. Apakah hanya skalanya Lombok Timur ataukah ada juga di luar kabupaten gitu Pak? Banyak di luar kabupaten sebetulnya, ya. Karena alumni kita itu juga banyak yang berkarya di luar daerah. Banyak. Bahkan alumni kita, advokat kita itu, bahkan mereka itu beracara sampai Jakarta ada. Ada. Banyak itu. Bahkan
alumni kita itu sampai hari ini banyak menjadi ketua organisasi advokat baik di Peradi, di KAI, di IKADIN, Peradin, ada semua organisasi itu mereka menjadi ketua organisasi itu. Iya, ketua cabang. Nah, ini luar biasa sekali Pak. Kita melihat bahwa alumni Universitas Gunung Rinjani, khususnya Fakultas Hukum, ternyata sudah mengisi ruang-ruang kosong, baik itu di pengadilan agama, mediator, dan lain sebagainya. Nah Pak, ini saya banyak mendengar informasi bahwa di Fakultas Hukum, dosen-dosennya bukan hanya sekedar akademisi, tapi juga banyak yang praktisi, yang mengisi, yang menjadi lawyer, ataupun yang punya LBH, dan lain sebagainya Pak. Kira-kira ada hal lebih enggak yang kemudian yang diajarkan oleh bapak-bapak dosen ketika di dalam kelas? Apakah karena memang bukan hanya sekedar akademisi, tapi juga praktiknya sudah dilakukan, sehingga apakah ada perbedaan kemudian cara ngajar, kemudian metode pembelajaran di dalam kelas? Karena memang antara akademisi dan praktisi ini sudah memang benar-benar mumpuni, bisa kita bilang begitu, untuk dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum sendiri. Oh iya, itu salah satu nilai lebih dari dosen Fakultas Hukum. Kenapa saya katakan nilai lebih yang sangat signifikan dari dosen Fakultas Hukum? Ya tadi Anda sebutkan tadi itu. Dosen Fakultas Hukum itu kebanyakan dari praktisi, ya, praktisi yang sudah melalang melintang di dunia praktisi tersebut, seperti tadi lawyer-lawyer yang sudah mempunyai kredibilitas yang cukup luar biasa. Mereka sudah beracara sampai sudah kemana-mana. Nah itu kelebihannya. Jadi kemudian pengalaman itu dibumikan di di dalam kelas juga. Oh iya, karena secara praktik ya itu kan mereka langsung memberikan ilmu yang di luar itu diberikan kepada mahasiswa. Di samping teori juga mereka menguasai gitu. Ya, pengalaman lapangan itu langsung diajarkan juga ya. Oh iya, karena begini, di dunia ilmu hukum itu, terutama yang berhubungan dengan praktisi itu tidak cukup diajarkan teori saja. Tapi praktik itu penting juga. Praktik itu yang sangat penting. Sehingga disitulah kelebihannya dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Karena yang mengajar mereka itu kebanyakan dari praktisi. Bahkan kami banyak merekrut dosen itu dari khusus mata kuliah yang membidangi yang sangat penting, misalnya teknik perundang-undangan itu juga banyak kami rekrut dari Pemda juga. Doktor-doktor itu kami rekrut di sini untuk mengisi supaya penyampaian ilmu itu langsung tepat sasaran. Gitu. Berarti begini Pak, melihat cerita Bapak nih, banyak lawyer, alumni-alumni dan lain sebagainya menduduki jabatan-jabatan yang kemudian luar biasa pada hari ini. Ini kan kampus kita di desa nih Pak. Posisinya kampusnya di desa. Apakah kita harus minder nih kuliah di Universitas Gunung Rinjani mengambil Fakultas Hukum di Fakultas Hukum, sehingga kita harus mengambil atau kuliah di universitas besar untuk bisa menjadi lebih percaya diri? Apakah kita tidak bisa menjadi lebih pede kemudian itu? Karena memang kan saya meyakini bahwa mahasiswa-mahasiswanya, bahkan alumni-alumninya seperti yang Bapak ceritakan tadi, sudah bisa menyaingi, bisa mengisi pasar-pasar kerja yang ada di luar. Berarti bagaimana untuk kemudian memberikan kesan kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa walaupun kampus kita di desa, kita bisa tampil dan bisa sama dengan mahasiswa kampus-kampus besar yang lain. Justru itu menjadi nilai lebih dari Universitas Gunung Rinjani. Kenapa saya katakan nilai lebih? Karena berkuliah di Universitas Gunung Rinjani, terutama di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu, justru desa terasa kota gitu loh. Ya, desa terasa kota. Kenapa saya katakan demikian? Karena Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani ini justru sudah dikenal di mana-mana. Alumninya, terutama alumninya, dan perguruan tingginya sendiri, Universitas Gunung Rinjani itu, walaupun saudara sebutkan di desa, sudah dikenal di mana-mana. Asal Anda sebut UGR, orang sampai luar daerah udah tahu bahwa UGR itu di mana, udah tahu itu, nggak perlu diceritakan lagi. Kampus tertinggi di dunia. Iya, karena apa? Alumni UGR itu memang saya katakan memang
apa namanya, outputnya itu sangat bagus. Oke. Nggak perlu diceritakan lagi karena semua udah mengenal. Sudah mengenal. Kemudian apa yang kemudian membedakan UGR dengan kampus-kampus besar lainnya di luar sana, Pak? Ya tadi yang membedakan di UGR itu, mungkin Anda lihat di kampus yang lain tidak ada kebebasan dalam menyampaikan aspirasi terhadap keinginan mereka. Nah, kelebihannya di UGR itu merupakan itu slogan dari dulu sampai sekarang bahwa mimbar demokrasi. Mimbar demokrasi itu. Mimbar maksudnya seperti apa, Pak? Spesifiknya seperti apa? Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Jadi demokrasi itu betul-betul ditanamkan di UGR itu. Tidak ada larangan menyampaikan pendapat. Selama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh lepas dari itu. Karena memang kita ajarkan seperti itu. Berarti itu adalah bagian dari edukasi sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan kampus. Berarti iya, setiap perkuliahan sudah kita berikan itu, sudah kita berikan sehingga mereka itu tidak canggung-canggung. Sehingga alumni kita itu banyak sebagai pemimpin organisasi juga akibat dari kebebasan mimbar demokrasi tadi itu. Karena memang mereka baru jadi mahasiswa saja sudah diisi dengan apa namanya, jargon-jargon mimbar demokrasi itu, sehingga mereka terbiasa, Pak ya. Iya sudah terbiasa. Anda bisa lihat lah di luar sana. Saya mungkin kalau bercerita di sini mungkin terlalu berlebihan, ya. Tapi fakta lapangannya seperti itu. Anda lihat di HMI segala macam itu, atau di organisasi-organisasi lain kan mereka sudah kelihatan, ya, di mana-mana. Jadi banyak sekali yang menjadi pemimpin-pemimpin organisasi nasional juga ya. Oh iya, banyak. Anda lihat di LMND, di mana itu mereka pasti ada alumni UGR di sana berarti. Dan mereka jadi pimpinannya. Sih. Nah, pimpinannya langsung, pimpinan DPW-nya. Jadi leadership-nya itu memang di kader dari ketika mereka menjadi mahasiswa di sini. Oh iya, dan itu kita sudah, dan kita justru di Fakultas Hukum itu kita berikan kebebasan mereka untuk mengapresiasi apa pendapat mereka. Dan kita nggak pernah cegat sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga itulah memberikan dia apa namanya, begitu menjadi alumni mereka mempunyai kelebihan tersendiri daripada fakultas-fakultas yang lain mungkin bahkan kita sebutkan di luar sana. Jadi Pak, ini realistis saja ya. Saya ada pertanyaan untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya orang-orang tua kita yang ada di luar sana, masyarakat yang ada di luar sana memilih untuk mengkuliahkan anaknya sesuai dengan apakah kampus atau universitas tersebut ketika anak saya keluar dari kampus tersebut bisa tidak untuk terserap pasar kerja. Nah, itu salah satu pilihan. Dan apakah Fakultas Hukum bisa menjawab itu? Oh, bisa. Udah pasti bisa. Karena memang alumni kami itu tidak ada yang menganggur. Itu bisa kami buktikan. Alumni kami itu bisa saya katakan tidak ada yang menganggur. Karena alumni kami itu langsung diserap oleh pasar kerja. Dan pasar kerja. Bahkan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi bukan hanya bekerja ya? Bukan hanya bekerja, ini beda. Kalau mereka ini bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, itu yang kebanyakan. Itu dari alumni kita. Nah, jadi memang realita lapangannya seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, mahasiswa atau alumni Universitas Gunung Rinjani bukan hanya ketika keluar dari kampus, mereka bukan hanya mencari bagaimana mereka mendapat pekerjaan, tapi ternyata juga banyak sekali alumni-alumni Fakultas Hukum yang kemudian membuka ruang kerja untuk orang banyak. Gitu ya. Banyak. Nah, jadi ini Pak, sebentar lagi kan adik-adik kita yang ada di luar sana sedang menempuh ujian, kemudian tentu akan lulus, mereka akan memilih fakultas atau memilih kampus-kampus yang kemudian relate dengan mereka. Nah, jadi kira-kira nih Pak, ada pesan nggak buat adik-adik di sana dan untuk memilih Fakultas Hukum UGR supaya adik-adik di sana atau masyarakat pada umumnya benar-benar yakin bahwa Fakultas Hukum UGR ini bisa menjadi solusi agar adik-adik kita yang akan menempuh pendidikan tinggi bisa menjadi orang yang menjadi mahasiswa yang sesuai dengan cita-cita mereka. Bisa saya katakan ya, sesuai pertanyaan tadi bahwa
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu merupakan solusi yang tepat kalau menurut saya. Kenapa saya katakan solusi yang tepat? Pertama tadi sudah yang saya katakan itu memang sudah memberikan dampak yang sangat positif kepada alumni ya. Karena banyak yang sudah bekerja dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja tadi. Bisa kita bilang itu berapa persen Pak dari alumni misalnya dari Fakultas Hukum yang wisuda 100 orang itu serapan di pasar kerja itu sekitar berapa orang? Kalau dikira-kira bisa kita katakan 80%. 80% alumni dari Universitas Gunung Rinjani berarti terserap pasar kerja ya? Iya, terserap. Dan di samping itu yang kita lihat, ternyata di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dan secara umum Universitas Gunung Rinjani itu sudah memberikan kemudahan kepada setiap mahasiswa, terutama yang berhubungan dengan UKT ya, atau SPP dalam bahasa kita. Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani itu SPP-nya itu relatif murah lah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di NTB, bahkan di luar NTB apalagi. Tapi kualitasnya Pak? Kualitas sangat menjanjikan. Ya. Dan tidak jauh meninggalkan atau sama dengan universitas-universitas besar. Oh iya, sama. Bahkan alumni kita itu sekarang ini banyak diperhitungkan, banyak menjadi dosen di UNRAM. Di alumni Fakultas Hukum Gunung Rinjani, udah beberapa orang menjadi dosen Fakultas Hukum di UNRAM. Di Universitas Mataram. Dosen Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ada yang menjadi dosen negeri, udah 2 orang. Udah ada doktor juga. Dari alumni Universitas Gunung Rinjani. Nah kebetulan mereka itu sedang hari ini juga menjadi dosen S2 di Universitas Mataram. Jadi itu menambah kepercayaan diri calon-calon mahasiswa atau mahasiswa hari ini ya. Bahwa kampus kita bisa di desa, tapi juga ternyata kualitas kita tidak jauh beda dengan kampus besar. Bahkan sangat diperhitungkan. Saya sendiri ini kan, saya kan S3 di Universitas Mataram, sangat hendaklah kita kita tetap pede berarti Pak. Pede karena kita ini orang UGR ini memang sangat dikenal, ya, dikenal di mana-mana. Dan sudah diketahui kualitasnya itu seperti apa, sehingga tidak bisa diremehkan. Jadi bukan hanya Universitas Gunung Rinjani itu bukan hanya mengumpulkan kuantitas, tapi juga ternyata ada kualitas-kualitas yang kemudian siap bersaing di luar sana. Oh iya, kualitas itu sudah bisa kita katakan tidak bisa diragukan lagi. Siap. Pak, satu kalimat untuk meyakinkan adik-adik kita yang akan lulus bentar lagi dan masyarakat yang memiliki anak kemudian akan mengkuliahkan anaknya besok. Satu kalimat yang meyakinkan masyarakat atau adik-adik kita untuk memilih Fakultas Hukum, Pak. Kalimatnya sederhana saja, singkat, tepat, ya, bahwa Universitas Gunung Rinjani itu sangat berkualitas, terutama Fakultas Hukum itu bisa kita katakan cukup berkualitas, ya, cukup berkualitas. Kenapa saya katakan cukup berkualitas? Karena memang alumni kita itu sudah banyak bekerja di mana-mana. Dan seperti yang saya katakan, kalimat bahwa Fakultas Hukum Gunung Rinjani itu mengedepankan mimbar demokrasi. Mimbar demokrasi. Ya. Siap. Jadi buat masyarakat, kemudian adik-adik yang akan menempuh perguruan tinggi sebentar lagi di UGR Universitas Gunung Rinjani, leadership-nya itu diajarkan sejak awal karena memang mimbar demokrasi yang tadi, Pak, ya. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk memilih Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, jangan pernah ragu untuk memilih kampus-kampus yang ada di desa seperti Universitas Gunung Rinjani, tapi kualitas tidak jauh sama dengan kampus-kampus yang ada di luar sana. Jadi dari titik koordinat Universitas Gunung Rinjani, saya bersama Pak Kaprodi, Pak Hairul Maksum, mengajak adik-adik semua yang akan sebentar lagi lulus untuk gabung di Universitas Gunung Rinjani, tentunya di Fakultas Hukum. Jadi mungkin sampai ini Pak pertemuan kita atau diskusi kita pada sore hari ini. Nanti kita lanjut dengan tema-tema yang berbeda. Tentunya dari Fakultas Hukum nanti kita akan bawa isu-isu hukum yang kemudian kita diskusikan dengan Bapak juga dan mungkin dosen-dosen yang lain. Jadi pertemuan kita, diskusi kita cukup sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.